Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Pagi ini aku mau memperlihatkan sayur-sayuran dan bumbu dapur yang ada di sekitar rumahku. Ini yang pertama adalah tanaman kacang panjang. Cuma kacang panjangnya itu baru ditanam beberapa hari sehingga masih kecil-kecil. Dan karena sekarang musim kemarau, jadi tiap sore itu harus disiram. Ini kayaknya tadi pagi suamiku habis mupuk pakai urea. Terus berikutnya ini ada tanaman daun singkong. Tapi singkongnya nggak dipetik, cuma dipetik daunnya saja. Kalau daun singkong itu di sekitar rumahku itu banyak. Cuma kalau terlalu sering masak daun singkong, ini nanti bisa menimbulkan tensinya tinggi. Padahal enak sekali itu, dioseng bisa, digulai juga bisa. Ini tanamannya itu subur-subur kalau untuk daun singkong. Dan batangnya juga muda-muda. Sebelahnya lagi ini tanaman pepaya. Kalau yang ini pepaya California. Jadi buahnya sedikit, karena matang sedikit udah langsung dipetik. Ini bumbu dapur kunyit. Kunyit nggak usah beli, tinggal ngambil saja, tinggal ngeduk saja di samping rumah. Berikutnya pepaya juga. Kalau pepaya yang ini nih nggak pernah dimakan buahnya karena kurang manis, jadi paling dioseng. Oseng pepaya muda atau pepaya yang sudah mengkal, ini kalau dimasak itu enak sekali rasanya. Dan ini ibuku ini nanam pohon naga. Tapi pohon naga itu buahnya kalau lagi musim saja. Kalau nggak musim, ini tidak berbuah. Terus di samping pohon naga ini ada tanaman katuk, cuma tanaman katuknya nggak keurus. Harusnya kan sering dipetiki yang muda-muda. Aku kurang suka bikin sayur bening. Jadi tanaman katuknya dibiarkan begitu saja. Akhirnya jadi seperti ini. Harusnya sering dipotong. Kalau sering dipotong kan sering tumbuh lagi. Ini pepaya, cuma pepaya yang ini nih nggak ada buahnya. Jadi yang diambil itu daunnya. Banyak sekali tanamannya itu. Cuma ya itu tadi, ini daun singkong sayur, nggak ada buahnya. Terus sebelah daun singkong ini ada daun melinjo. Daun melinjonya ini sering dipangkas sehingga nggak ada buahnya. Paling yang dipakai untuk di sayur itu pucuk daunnya. Ini biasanya kalau buat lodeh, buat sayur asem, ini enak. Ya, cuma sekali lagi karena di sini tuh jarang hujan, masih jarang hujan, sehingga tanamannya itu untuk tanaman yang butuh air ini agak kurang bagus. Sebelahnya lagi saya punya pohon nanas, cuma belum berbuah. Ini sebelahnya lagi ada serai. Jadi kalau kita masak butuh bumbu yang ada serainya, itu tinggal metik saja. Bunda-bunda semua tahu nggak tanaman takokak ini? Kalau bahasa Jawanya itu cimongkak. Ini bulat-bulat, kecil-kecil, warna hijau. Cuma kemarin habis dipetik dibuat pecak, dibuat sambal, jadi tinggal bunganya saja. Tapi ini tanaman ini nggak mengenal musim. Pokoknya hampir tiap saat itu berbuah. Terus ini daun talas. Daun talas ini nggak bisa disayur, tapi ada buahnya, ada umbinya. Ini yang panjang-panjang ini namanya pohon kecombrang. Biasanya berbunga. Bunganya itu ada di bawah dan enaknya itu dimasak pecel ataupun dijadikan pelengkap urap. Bunga kecombrang ini pohonnya seperti itu, cuma sekarang tidak musim berbunga,
jadi belum ada bunganya. Batangnya juga enak kalau buat bumbu pecel. Terus ini ada pisang rubuh, tapi sudah lumayan tua sih, nantilah diambil, nggak usah. Ya, itu di belakang rumahku. Terus sekitarnya juga ada pohon sejenis pohon talas, tapi ini talas sayur, nggak ada umbinya. Ini namanya lengki, kalau bahasa Jawanya itu lengki. Ini dioseng enak sekali, dioseng bisa, dibuat santenan juga bisa. Mungkin di pasar-pasar tradisional banyak dijual daun talas sayur atau lengki. Ini sekitar belakang rumah saya penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ini cimongkak juga atau takokak. Ini daun jeruk. Daun jeruk saya kalau masak yang amis-amis ini sering pakai daun jeruk seperti ini. Berikutnya itu adalah tanaman merica. Ini merica, bukan merica rambat, tapi merica yang apa namanya, nggak merambat, pokoknya seperti tanaman biasa saja. Biasanya kan merica merambat, ini nggak merambat. Terus ini lengki, tanaman lengki atau talas sayur ini banyak sekali di belakang rumahku. Cuma kalau musim kemarau ini biasanya tanamannya itu mati. Tapi begitu musim hujan itu langsung tumbuh lagi. Pepaya juga banyak sekali pohon pepaya. Makanya dibiarkan berjatuhan begitu saja. Karena untuk apa sih bosen pepaya terus. Terus ini serai, daun serai juga banyak. Oke bunda semua, terima kasih sudah melihat video saya. Jangan bosen-bosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.